Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime Headhunter to Another. Wah, sembulah. Orang bikin judul ngapa panjang bet ya? Ya inilah ya judulnya, kalian baca sendiri aja. Anime ini nyeritain kisah mas-mas pegawai kantoran yang tahu-tahu dipanggil sama Raja Iblis buat jadi salah satu panglimanya. Dan anehnya, mas-mas ini tuh nggak punya kekuatan apa-apa. Lah, ngapain jadi panglima kalau nggak punya kekuatan apa-apa? Oke lah, gue juga ikut penasaran. Jadi kita masuk ke ceritanya aja deh. Tapi kayak biasa, sebelum lanjut kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa jadi bos idaman. Jangan lupa merchandise anime bisa kalian cekot. Link ada di bio ya. Let's go! Pertimi-timi kita bakal ke kastil Raja Iblis dan dikenalin sama para panglimanya. Ada Urmander Panglima Api, Genom Panglima Bumi, Sylphid Panglima Badai, dan satu lagi nih, Panglima yang bakal dipanggil dari dunia lain. Kelihatannya sih keren ya, ada elemen airnya gini, dan akhirnya muncul deh Panglima dari dunia lain ini. Wih, apa ini cok? Kenalin, mas-mas ini namanya Uchimura. Dia tuh pegawai kantoran biasa. Tapi kalau dilihat dari kinerjanya, Uchimura tuh aslinya oke banget coy. Cuma entah kenapa atasannya tuh nggak pernah naikin pangkatnya. Bahkan suatu hari Uchimura dipindah ke luar negeri buat ngurus perusahaan yang lain. Nah, perusahaan di luar negeri ini tuh tadinya bobrok coy. Tapi setelah Uchimura berhasil bikin perusahaan ini maju, dia dipindah lagi ke negara lain. Ya pokoknya Uchimura cuma dimanfaatin doang lah intinya. Terus suatu hari tahu-tahu Uchimura ketabrak motor dan anjir, akhirat kah ini? Nggak pakai basa-basi, si Raja Iblis bilang kalau dia sendiri yang manggil Uchimura ke dunia ini. Dan Raja Iblis ini tiba-tiba ngangkat Uchimura jadi panglima sekaligus diplomat yang ngurus masalah luar negeri. Tapi Raja Iblis juga nggak sembarangan coy. Dia udah tahu latar belakang Uchimura, gimana kinerjanya, pengalamannya apa aja. Dan dari ini semua Raja Iblis yakin kalau Uchimura tuh orang yang tepat buat dijadiin panglimanya. Nggak cuma itu, Uchimura juga bakal dikasih gaji yang tinggi, fasilitas, dan kantor yang bagus. Terus Raja Iblis juga bilang dia nggak maksa kok. Kalau Uchimura nggak mau, dia bakal dibalikin ke dunianya lagi. Oh my god, beautiful, amazing. Uchimura kaget sekaligus bahagia nih. Raja Iblis kayak gini justru lebih manusiawi daripada atasan di kantornya. Apalagi di sini dia dapat pujian yang nggak pernah dia denger dari atasannya. Cuma Uchimura sendiri kayak masih belum yakin gitu coy. Masa iya sih sampah kayak gini mau dijadiin panglima? Jangan insecure goblok. Raja Iblis ini bilang dia udah ngeliat semua kerja keras Uchimura di balik layar. Dia nggak peduli mau orang lain nyebut Uchimura sampah kayak bodoh amat. Yang penting dia udah tahu Uchimura ini kayak gimana. Dan Raja Iblis bakal memaksimalkan kemampuan yang dimiliki sama Uchimura. Anjir, kalau semua atasan kayak gini mah pada semangat kerja cok. Tapi para panglima Raja Iblis yang lain itu kurang setuju coy. Karena mereka ngelihat Uchimura ini ya cuma manusia biasa, mana bisa jadi panglima. Terus Raja Iblis bilang, ya udah adain ujian aja deh, biar mereka ngelihat sendiri kemampuan Uchimura. Oke, let's go. Woi, kalem anjing. Lihat noh, pingsan nih anak. The fuck? Belum dia apa-apain anjir. Para panglima kaget setelah dijelasin sama Raja Iblis kalau Uchimura ini cuma manusia biasa. Mereka mikirnya Uchimura ini manusia yang punya kekuatan hebat. Apalagi di dunia ini kebanyakan isinya iblis dan ajin. Kalau manusia biasa doang gini ya apa gunanya? Terus kita bakal ngeliat nih Urmander dari ras iblis sama Genom dari ras ajin yang ngeributin tentang ras mana yang lebih kuat. Nah ini nih salah satu tujuan kenapa Raja Iblis pengen Uchimura jadi panglima, yaitu ngurusin konflik internal di kerajaannya. Karena di kerajaan ini hubungan ras iblis dan ajin itu kurang baik. Setelah Uchimura sadar, Raja Iblis ini ngejelasin soal ujian yang bakal dijalanin Uchimura. Jadi kerajaan iblis tuh mau nyatuin klan lain yang ada di sekitar kerajaan. Salah satunya klan Minotaur. Dan mereka agak kesusahan nih buat ngajak klan Minotaur bersatu. Terus Raja Iblis minta ke Uchimura buat negosiasi sama klan Minotaur ini. Hari pertama langsung ketemu monster bejir. Agak lemes dong Uchimura, apalagi Urmander bilang kalau Minotaur ini klan barbar. Tapi dia keinget sama omongan Raja Iblis buat jangan insecure. Apalagi Raja Iblis ini kayak atasan idamannya yang bener-bener ngehargai anak buahnya. Jadi Uchimura bakal berusaha buat menuhin keinginan Raja Iblis. Dan setelah sampai di kamar ketua Minotaur, gede amat kamarnya.
Nggak expect segede ini, bejir. Bisa mati keinjek gua, cok. Ngelihat Uchimura yang jiper sama ketua Minotaur, Urmander maju dulu nih. Bilangnya sih mau nunjukin cara negosiasi. Woi banteng, kamar lu bisa bersih dikit nggak? Negosiasi macam apa itu, cok? Karena obrolan isinya marah-marah doang, akhirnya Urmander keluar nih. Dia sempat cerita, sebenarnya Minotaur tuh awalnya mau diajak bersatu, tapi setelah diajuin persyaratan, entah kenapa obrolannya jadi nggak nyambung. Apalagi Minotaur ini ngomongnya sambil ngegas. Belum lagi ini sampah jerami dibawa-bawa ke kamar. Ya udah gantian lu deh, semangat ya. Anjir, kudu ngapain gua, cok? Abis itu Uchimura mampir ke warung Mang Doyok. Ini tuh warung yang ada di pikiran Uchimura kalau cari inspirasi, coy. Nah, di sini Uchimura keinget waktu dulu pernah negosiasi sama bule. Obrolan mereka emang susah nyambung karena beda bahasa dan budaya. Tapi setelah Uchimura paham maksudnya, dia akhirnya berhasil negosiasi sama para bule. Oke, mari kita bekerja. Misi bang, numpang lewat. Wait, apa itu tadi? Oh alah, Yusuha ternyata. Kebetulan banget, mumpung Yusuha ada di sini, gua mau ngenalin game yang baru-baru ini sering gua mainin, yaitu Zenless Zone Zero. Buat yang belum tahu, gua udah tahu bang. Ya lu kan emang karakter di sini, bejir, diem dulu. Jadi Zenless Zone Zero ini tuh game action RPG yang dirilis sama Hoyoverse. Ya kalian tau lah ya, Hoyoverse kalau bikin game mah seru semua. Nah sekarang game ini tuh baru update ke versi 2.1, yang mana bakal ada karakter baru di game ini yang namanya Yusuha. Sebenarnya ada karakter lain sih, yaitu Alice, tapi kita bahas Yusuha dulu. Jadi Ukinami Yusuha ini tuh agent S rank yang sekarang bisa kalian mainin di Zenless Zone Zero. Dia ini tipenya physical attack, tapi juga bisa jadi support, coy. Mantep juga ya, bisa jadi penyerang sekaligus jadi support, anjay. Nggak cuma agent baru, Zenless Zone Zero ini juga ngasih event dan skin baru nih. Di sini nanti bakal ada skin buat Wise, Belle, Yusuha, dan juga Alice. Terus eventnya juga nggak kalah menarik. Ada Tales of Midsummer Dreams, Endless Tower, minigame JoJo Space Mystery, dan juga Enah Chess Legend. Hadiahnya juga lumayan nih, coy. Siapa tahu bisa dapetin Mbak Yusuha ini ya kan? Jadi nggak usah lama-lama, coy. Kalian langsung klik aja link yang ada di deskripsi buat download game ini. Terus jangan lupa kalian masukin kode ini buat dapetin hadiah menarik. Aku mau bang, aku mau. Hash, bisa diem nggak? Dah, gua mau lanjut cerita dulu. Abis itu Uchimura disamperin Urmander yang bingung kenapa ini anak masukin jerami ke karung. Kata Uchimura sih buat negosiasi, tapi Urmander sempat bilang nggak lihat apa dia kemarin kesusahan negosiasi sama Minotaur. Cuma Uchimura bilang jangan nyerah segampang ini. Dalam negosiasi yang terpenting itu membangun kepercayaan. Ngedenger kata-kata barusan, Urmander agak terkesima, coy, dan ngelihat Uchimura ini bukan lagi manusia yang lemah. Dan besok harinya, wanjir, matikah itu anak? Tenang, Uchimura belum meningsoy. Dia ikutan datang dan bilang kalau ketua Minotaur sekarang lagi diskusi soal penyatuan sama Raja Iblis. Urmander kaget dong, padahal dia udah lama negosiasi tapi nggak jadi-jadi. Sedangkan Uchimura berhasil dalam 1 malam doang. Dan ternyata ini sama kayak pengalaman Uchimura waktu negosiasi sama para bule. Karena perbedaan bahasa dan budaya, dia kayak ngerasa ditolak. Padahal aslinya mereka tuh setuju sama tawaran Uchimura. Karena bahasa dan budaya para bule lebih ngegas, jadi mereka kelihatan kayak nolak gitu. Tapi setelah Uchimura paham, dia akhirnya berhasil buat negosiasi. Dan sama juga nih kayak Minotaur, karena budaya mereka emang barbar, Urmander dulu nganggepnya Minotaur ini nggak setuju. Padahal aslinya mah mereka dari awal udah setuju. Selain itu, jerami yang dibawa sama Uchimura tuh buat pendekatan gitu, karena setelah ditelusuri, para Minotaur ini tuh lebih suka tidur di atas jerami. Jadi hal ini juga bikin Uchimura lebih gampang buat komunikasi sama Minotaur. Abis itu ketua Minotaur ini nyamperin Urmander dan minta maaf karena nggak tahu kalau sikap dia itu ternyata kasar. Dia juga bilang makasih ke Uchimura yang udah ngebantu soal penyatuan klan ini. Sambil ketua Minotaur balik ke klannya, Raja Iblis bilang ini nih kekuatan Uchimura yang nggak dimiliki sama panglima lainnya. Uchimura juga lulus dari ujian ini, terus dikasih gelang sebagai tanda dia ini panglima Raja Iblis. Uchimura juga disuruh bekerja sesuka hatinya dan bergerak sesuai keyakinannya. Dan dari sini Urmander yang tadinya judes sama Uchimura sekarang jadi kayak malu-malu kucing gitu.
Sekarang Uchimura difasilitasi kantor yang bagus nih. Ya minus ada kelelawar nggak ngaruh lah ya. Karena baru diangkat jadi panglima, Uchimura mau ngobrol sama panglima lain nih. Cuma waktu mau ngobrol sama panglima Sylphid, ternyata itu orang kagak ada di ruangan. Yang ada malah sekretarisnya yang bernama Belinda. Jadi ya udah deh, lain waktu aja. Dan gak lama kemudian Uchimura disamperin sama Urmander, terus ngasih info kalau Raja Iblis ngasih misi baru. Ternyata misinya tuh buat negosiasi ke klan Ogre coy. Soalnya Raja Iblis itu pengen memperkuat kerajaan dengan nyatuin klan di sekitarnya. Nah, yang paling utama dan kuat itu klan Ogre ini. Jadi, kalau klan Ogre bisa dinego, klan lain juga pasti bakal ikutan. Di sini Urmander juga nawarin buat ikut misi. Ini karena misi ya, jangan pede kamu. Terus Uchimura ini mau ngobrol sama Panglima Genom karena dia tuh masuk ras Ajin. Ajin tuh apa bilangnya ya? Hewan, monster. Ya gampangnya di sini selain iblis tuh masuknya ras Ajin lah ya. Nah, Uchimura mau cari info gitu karena Ogre ini kan masuk ras Ajin juga. Cuma Urmander nggak mau ikut coy, nggak tahu juga kenapa. Abis itu Uchimura ketemu sama Genom yang lagi ngelatih pasukannya. Selain perkenalan resmi sebagai panglima baru, Uchimura juga tanya tuh tentang klan Ogre. Dan kata Genom, klan Ogre tuh agak sulit buat ditangani karena sifat mereka yang susah diatur. Lama bener lu ditungguin, belum ada 5 menit woi. Berisik banget Jablay. Hah? Bilang apa lu tadi? Apa sih mereka ini tiba-tiba ribut baik. Lanjut aja ke malam hari di mana Uchimura udah sampai di tempat klan Ogre. Cuma mereka belum boleh masuk nih sebelum diizinin sama ketua klan. Dan setelah anak ketua Ogre yang bernama Orle ngasih izin, mereka baru bisa masuk. Urmander sempat bilang buat hati-hati nih karena klan Ogre itu terkenal kuat dan berbahaya. Dan bener aja, setelah ketemu ketuanya, selain serem, dia juga galak banget coy. Permisi Bapak, saya mau nawarin. Berisik. Adakah yang nyuruh lu ngomong? Waduh. Nggak cuma galak, si ketua Ogre juga bilang kerajaan iblis pasti mau jadi bawahannya kan? Kalau iya, bawain ke sini dulu kepala Raja Iblisnya. Wah, Urmander jelas marah dong, tapi dia ditahan sama Uchimura. Baik Bapak, kita cariin pala yang lain dulu ya. Anak ngentot. Wah, udah mau meledak ini palanya Urmander. Cuma Uchimura bilang si ketua Ogre emang sengaja bikin emosi. Karena kalau mereka tadi kepancing, ini bisa jadi celah ketua Ogre buat nyalahin Raja Iblis karena ngirim utusan yang nggak becus. Belum lagi kalau negosiasi gagal, klan Ogre bisa gabung sama klan lain buat nyerang Raja Iblis. Nggak lama kemudian mereka didatengin sama Orle. Putri ketua Ogre ini tahu-tahu minta tolong coy buat ngejatuhin tahta bapaknya sebagai ketua. Terus mereka dibawa ke gudang makanan yang kosong. Orle bilang kalau klan Ogre sebenarnya tuh lagi kesusahan. Dan Uchimura juga udah sadar sih. Dilihat dari kota yang gelap dan baju prajurit yang udah rusak, hal ini sama kayak sebuah perusahaan yang mau bangkrut. Orle tuh juga sempat bilang ke bapaknya, udah minta bantuan ke Raja Iblis aja. Cuma bapaknya ini nggak ngegubris. Bapaknya malah sok kuat, padahal aslinya lagi sakit-sakitan. Nah, di sini Uchimura bilang ke Orle buat hati-hati. Ngebocorin hal kayak gini, apalagi tentang bapaknya yang sakit itu bisa bahaya loh. Tapi Orle bisa nilai kok Uchimura ini bukan orang jahat. Jadi ngebocorin hal kayak gini juga nggak masalah. Selain itu, Orle juga minta tolong buat, please ayo nikah, kamu aja nanti jadi Raja Ogre. Hah? Ya, nikahin aja sana, nikahin. Please mas, apa mau aku hamilin? Woi, gatel banget kelihatannya ya. Oke, daripada ribut-ribut, mending kita lanjut aja nih ke Uchimura yang mampir ke warung Mang Doyok. Di sini dia ngeliat Urmander sama Mang Doyok ayel-ayelan soal hewan terkuat antara gorila atau singa nih. Urmander milih singa karena hewan itu punya pride atau kebanggaan yang nyenggol dikit sama yang namanya arogan atau kesombongan. Nah, mulai sadar nih Uchimura sama celah yang bisa dia manfaatin. Besoknya Uchimura ngajak Urmander buat ngelanjutin misi, bukan ke klan Ogre tapi ke klan lain di sekitarnya. Dia sadar kalau klan lain juga krisis makanan, jadi dia nawarin pasokan makanan nih biar klan lain mau bersatu sama Raja Iblis. Nah, strategi ini sama kayak nawarin barang baru ke perusahaan besar. Kalau langsung ditawarin, mereka pasti nolak. Cara yang efektif ya tawarin dulu ke perusahaan kecil dan menengah. Kalau perusahaan besar udah terkepung, pasti mereka bakal cemas dan nerima barang baru yang ditawarin. Dan bener aja, seminggu kemudian Uchimura diundang sama ketua Ogre. Kok bisa klan lain di sekitarnya udah gabung ke Raja Iblis? Langsung ditembak dong sama Uchimura. Udah bang, bersatu sama Raja Iblis aja. Klan Ogre dijamin bakal dapat pasokan makanan dan makmur kayak klan yang lain. Selain itu, Orle juga muncul karena putri ketua Ogre ini yang ngebantu Uchimura negosiasi sama klan lain. Walaupun bapaknya sempat ngeyel, tapi Orle mau nggak mau harus ngebantah. Bapaknya emang kuat dan nggak terkalahkan.
dikalahkan. Tapi itu dulu. Sekarang zamannya udah beda. Kalau pengen klannya sejahtera, mereka harus bersatu sama Raja Iblis. Di sini Uchimura juga ngasih solusi. Mereka jadi aliansi aja deh. Kalau bergabung kan kesannya jadi bawahan tuh. Karena Uchimura tahu ketua Ogre ini orangnya arogan, jadi dibuatlah aliansi. Mereka setara, tapi Raja Iblis masih punya kedudukan yang lebih tinggi. Dan gara-gara ini, ketua Ogre mulai luluh dan bakal mikirin hal ini dulu. Uchimura sih udah yakin 100% kalau jawaban ketua Ogre pasti setuju sama aliansi ini. Dan bener tebakan Uchimura, beberapa hari kemudian ketua Ogre setuju sama perjanjian aliansi. Tapi ada satu masalah yang bikin Uchimura bingung, karena dia disuruh Raja Iblis buat milih bawahan. Di sini Uchimura pengennya sih Urmander yang jadi rekan kerjanya, karena kan Uchimura paling deket sama Urmander doang. Yang bener kita baru kenal tahu. Gak lama kemudian Orle datang karena udah beraliansi, klan Ogre sama Raja Iblis tuker karyawan. Nah, yang dikirim sama Ogre itu ya putri ketua ini. Wah, kebetulan sekali dong, Uchimura sekarang butuh rekan kerja. Akhirnya Orle ini diajak buat jadi bawahannya. Boleh banget. Baik, selamat bekerja ya. Kamu juga ya. Bodoh lah kita musuhan. Salah apa gua, Cok? Beberapa hari setelahnya, kerjaan Uchimura buat negosiasi sama klan lain mulai lancar nih karena dibantu sama Orle. Terus Urmander ikutan datang sambil bawa makanan. Bubur apa ini, bejir? Gak ada rasanya, Cok. Bubur di dunia ini tuh dibuat dari gimu. Ya beras lah biar gampang. Dan ini jadi makanan pokok di kerajaan ini. Tetap enak sate bebo, injir. Oke, mari berburu. Langsung banget, bro. Gak cuma berburu, kata Urmander mereka berdua juga sekalian ngejalanin misi. Karena desa yang mau mereka datengin tuh sering diserang monster. Dan gak perlu waktu lama, tahu-tahu muncul nih monster yang diomongin. Wanjing celeng dumbo, Cok. Tapi monster kayak gini mah kagak kerasa buat panglima api kayak Urmander. Tinggal kasih jurus kretek abal-abal, monster ini udah siap buat tes kriuk. Gak mood makan gua, Cok. Setelah monster dikalahin, para warga berterima kasih nih sama Urmander. Mereka juga motongin daging khusus buat cewek ini. Yuk kita masak. Wih, bisa masak lu? Wah, jelas dong, tinggal bakar aja. Pasti bakal enak nih. Ini gosong, anjir. Udah, ayo makan aja. Rasa areng, Cok. Karena masakan Urmander ngawur dan rasanya kayak kandang biawak, akhirnya Uchimura sendiri nih yang masak. Dan setelah makanannya dicoba, enaknya woi, kenapa kayak anime sebelah, bejir? Cuma dari masakan ini, Urmander sempet sensi kenapa dia malah diajarin masak sama Uchimura. Tapi Uchimura bilang hal kayak gini tuh jadi patokan kemakmuran. Kalau warga desa bahkan Urmander nggak bisa ngolah daging, berarti kerajaan ini masih kurang makmur, karena artinya mereka jarang makan daging. Urmander akhirnya sadar dan setuju kerajaan ini emang masih miskin. Abis itu Urmander ngajak pulang, coy. Walaupun udah mulai gelap, tapi tenang aja karena Urmander bisa bikin matahari, anjay. Kasih kemujan aja itu, Mbak. Urmander juga sempat bilang kalau sihir kayak gini cuma bisa dikuasai iblis. Beda kayak ras Ajin yang dipimpin Genom. Karena mereka nggak bisa sihir, mereka nguasain teknik perang pakai senjata. Terus Uchimura penasaran kalau Sylphid tuh apa ya? Iblis apa Ajin? Tapi Urmander sendiri juga kurang tahu karena tiap panglima ngumpul, Sylphid tuh nggak pernah datang. Jadi kayak bonekanya doang gitu, coy. Terus di tengah perjalanan, Uchimura sempat ngebahas sihirnya Urmander. Sihir kayak gini tuh bikin capek nggak sih? Kenapa nggak pakai alat dulu aja? Kalau terpaksa baru deh pakai sihir. Terus dia juga sempat ngebahas pakaian. Uchimura bilang daripada pakai baju terbuka, mending agak ditutup aja nggak sih daripada semangkanya tuing-tuing. Tapi kata-kata barusan ini bikin Urmander tersinggung, coy, karena omongan Uchimura itu bisa dibilang kayak ngejek para iblis. Dahlah, pulang sendiri sono. Bye. Kok marah dia, Cok? Woi, jangan tinggalin gua. Besoknya Uchimura laporan ke Raja Iblis. Dia cerita juga masalah Urmander yang tahu-tahu marah. Selain itu dia ngerasa bersalah karena bikin sesama panglima jadi nggak akur. Pecat saya aja, bos. Apaan sih, goblok? Raja Iblis bilang ini tuh cuma salah paham karena Uchimura belum tahu seluk-beluk dunia ini. Dia juga nyuruh Uchimura buat nyelesain masalahnya sama Urmander. Terus waktu Uchimura keluar sambil ngelihat penduduk kerajaan dan ngebaca sebuah buku, akhirnya Uchimura sadar kalau
kalau sihir, punya badan kekar dan seksi itu sebuah kebanggaan buat para iblis. Makanya para iblis tuh pakai pakaian terbuka buat nunjukin kekuatan dan kehormatan mereka. Dan Uchimura sadar kalau nyuruh iblis pakai pakaian tertutup sama aja kayak ngatain badannya jelek. Pindah bentar ke Orle yang ngeliat Urmander lagi bad mood. Hehe, gue dikatain tepos. Setelah ngobrol dan dijelasin sama Orle, Urmander akhirnya sadar kalau Uchimura belum sepaham itu sama dunia ini. Jadi sebenarnya Uchimura itu nggak bermaksud ngejek. Hehehe, terus gimana dong? Jangan kelihatan cabul. Kata Orle, waktu itu Uchimura pernah bilang kalau Orle lagi ada masalah atau kesusahan, dia bisa diskusi bareng. Nah, Orle bilang hal yang sama, diskusiin dulu aja sama Uchimura tentang kesalahpahaman ini. Sekarang di warung Mang Doyok, Uchimura dikasih makanan yang bener-bener dibuat pakai tangannya Mang Doyok. Dan makanannya enak banget coy. Terus untuk pertama kalinya Uchimura ngeliat Mang Doyok senyum setelah dipuji. Nah, baru sadar nih Uchimura, solusinya adalah muji keseksian Urmander. Dan di sisi lain, Urmander juga lagi nyariin Uchimura. Setelah ketemu, mereka langsung ngungkapin perasaan masing-masing. Maaf ya kalau aku kelihatan kayak cewek cabul. Gak apa-apa, punyamu juga bulet kok. Gimana? Nah, mereka berdua sama-sama minta maaf nih karena belum paham sama budaya masing-masing. Jadi ya udah deh, mereka baikan. Lagian mereka ini kan sama-sama rekan kerja di Panglima, jadi harus akur dong. Rekan kerja? Akur? Dia lagi nembak aku ya? Apa sih ini cewek? Besoknya semua klan yang bersatu sama Raja Iblis dikumpulin nih karena ada upacara penghargaan gitu buat Uchimura yang berperan besar di penyatuan klan ini. Abis itu Raja Iblis ngasih permata sihir gitu coy. Nah, karena Uchimura ngerasa Urmander juga ngebantu, dia ngasih permata ini ke Urmander. Ih, lu sadar gak sih Ege? Urmander marah tapi juga malu-malu karena di dunia ini ngasih permata sihir ke lawan jenis itu sama aja ngelamar buat jadi istri. Waduh. Oke lah, lanjut ke besok harinya di mana Uchimura tahu-tahu dipanggil sama Raja Iblis. Maaf yang mulia. Apaan sih goblok? Uchimura ngira kalau dia dipanggil Raja Iblis karena ngelakuin kesalahan. Tapi ternyata enggak. Justru Raja Iblis bilang kalau Uchimura tuh kerjaannya mantap. Jadi kali ini Raja Iblis mau ngasih misi baru, yaitu nyari solusi buat ras iblis dan Ajin. Jadi di kerajaan ini tuh ada masalah internal antara iblis sama Ajin. Soalnya ras iblis kan bisa sihir tuh. Nah, hal ini justru bikin klan Ajin jadi ngerasa terkucilkan. Terus Raja Iblis tuh pengen semua orang bisa pakai sihir biar nggak ada lagi masalah soal kesenjangan kekuatan sihir ini. Abis itu Raja Iblis ngasih batu sihir ke Uchimura dan bilang buat kerja sama bareng ahli sihir di kerajaan ini, yaitu Sylphid. Oh gitu, dia dapat misi ya? Kamu ngapain? Abis itu Uchimura ngobrol dan ngebahas batu sihir sama Orle. Katanya batu ini tuh emang bisa bikin orang punya kekuatan sihir, tapi ya tetap butuh keterampilan juga, nggak asal pegang batu terus jadi avatar. Abis itu sesuai sama perintah Raja Iblis, Uchimura datang ke tempat Sylphid buat bikin alat sihir. Tapi lagi-lagi setelah sampai di ruangan Sylphid, Uchimura ketemu Belinda yang bilang kalau Sylphid lagi nggak ada di sini. Bentar ladies, si anjir mulai godain cewek dia. Woi, ngapain itu berduaan? Di dalam ruangan ini, Uchimura ternyata tahu coy kalau Belinda ini Sylphid. Lagian Uchimura nggak pernah lihat nama Belinda di daftar karyawan. Karena udah ketahuan, ya udah deh Sylphid akhirnya ngaku. Sylphid tuh nggak mau ketemu orang-orang karena kalau dia muncul pasti banyak kerjaan ntar. Males-malesan doang sih anjir. Tapi ya kalau masalah sihir, Sylphid ini emang ahlinya. Bahkan waktu Uchimura ngebahas soal alat sihir, ya elah nih dah gua buat. Wow, berarti bisa langsung dibuat nih. Gua sih gas, tapi siapin duit 10 miliar. Goblok, duit bapakmu itu. Walaupun Sylphid bisa bikin alat ini, cuma ya biaya bikinnya nggak murah coy. Soalnya bikin alat ini tuh rumit, apalagi isinya batu sihir langka. Dan alat ini juga bisa ngeluarin semua jenis sihir. Wah, pusing dong Uchimura. Masa harus korupsi duit kayak nggak jadilah takut. Lagian kan Uchimura ini nggak doyan korup, jadi dia mikir cara lain. Uchimura bilang alat yang dibuat Sylphid kan batunya banyak tuh, makanya bisa ngeluarin berbagai jenis sihir. Tapi kalau batunya pakai satu aja gimana? Cukup pakai batu sihir yang emang diperluin aja, pasti bisa ngepres biaya produksi kan? Ide bagus. Gara-gara ide ini Sylphid jadi semangat kerja coy, dan baru lihat ada orang yang bisa ngasih ide cemerlang kayak gini. Oke, karena lu yang ngasih kerjaan ini, ikut ngelembur lu anjing.
Anjir, kok dia nggak keluar-keluar ya? Ngapain dia berduaan, cok? Woi, buka woi! Singkat cerita, di besok harinya, anjing penturu. Ya, walaupun ngelembur semalaman, tapi mereka berhasil, coy, bikin alat sihir ini. Let's go, kita coba. Cok, mata gua nggak bisa melek, cok. Udah, mbak, udah. Biarin istirahat dulu. Terus waktu Uchiwara mau istirahat, maksud lu apa berdua? Nah kan ribut bae sih. Sylphid juga ikutan nyusul dan bilang cewek yang dimaksud Urmander nggak ada di sini. Dari kemarin Uchiwara tuh cuma meneliti sama Sylphid doang. Selain itu Orle juga ikutan nyusul dan ngasih info kalau beberapa desa di kerajaan ini diserang sama burung onta. Urmander juga langsung diseret tuh buat ngebantu desa yang diserang burung onta. Hehehe, mari bereksperimen. Anjir, kerja lagi cowok. Ya, Sylphid langsung ajak Uchiwara buat tes alat sihirnya. Aman nggak nih? Aman. Kalau meledak paling buntung, enteng becongornya bejir. Setelah burung onta pada mendekat, akhirnya mulai dipakailah alat ini dan berhasil bikin Uchiwara bisa ngeluarin sihir api. Tapi yang jadi masalah, karena cuma pakai satu batu, apalagi kualitasnya nggak bagus-bagus amat, alat ini nggak bertahan lama, coy. Untungnya sih Uchiwara masih bisa diselamatin sama sihir anginnya Sylphid. Tapi walaupun gagal, seenggaknya mereka udah ada kemajuan lah ya. Terus di malam hari setelah nolongin desa yang diserang burung onta ini, Sylphid jadi keinget sama masa lalunya, dimana dia tuh dulu kabur dari rumah, padahal Sylphid ini dari keluarga pedagang. Terus di perjalanan waktu kabur, Sylphid sempat ditolongin Ajin yang mirip kayak di desa ini. Walaupun lemah, tapi mereka tuh baik, coy. Dan gara-gara ini Sylphid punya tekad buat jadi ahli sihir dan ngebantu orang yang lemah. Makanya dia sekarang mikirin gimana caranya biar alat sihirnya ini berhasil dan bisa ngebantu orang-orang. Sekarang Uchiwara mampir ke warung Mang Doyok, terus ngeliat Urmander makan sate usus. Dia tahu nih, dulu nggak ada orang yang kepikiran bikin sate usus. Karena ya, usus njir udah bekas tai, jorok kan. Tapi siapa sangka, sekarang usus dijadiin berbagai olahan. Dari yang awalnya barang buangan, tapi kalau bener cara ngolahnya, pasti bisa dikonsumsi. Dan seperti biasa, warung Mang Doyok selalu ngasih ide. Uchiwara tahu-tahu minta ke Sylphid buat dibikinin alat sihir kayak tadi, tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Dan besoknya, eksperimen dimulai lagi. Tapi kali ini Uchiwara nanam alat sihirnya di tanah doang. Dan berhasil, coy. Burung onta ini pergi semua dan Uchiwara nggak perlu ngapa-ngapain. Karena dari eksperimen sebelumnya, Uchiwara sadar kalau alat sihir ini diaktifin tuh ngeluarin suara. Dan waktu itu ada burung onta yang kabur abis denger suara ini. Makanya dia nancepin banyak alat sihir biar ngeluarin suara yang lebih besar dan didengar sama para burung onta. Setelah laporan sama Raja Iblis, selain ngusir burung onta, alat sihir ini juga bisa ngusir monster lain, coy. Wah, makin seneng dong Raja Iblis. Tadinya disuruh bikin alat biar orang bisa pakai sihir, ternyata alatnya juga bisa buat ngebantu desa ngusir monster. Abis itu Uchiwara sama Sylphid ngobrol masalah keberhasilan mereka ini. Sylphid ngasih alat sihir buat Uchiwara sebagai ucapan terima kasih karena Uchiwara udah ngebantu Sylphid yang tadinya hampir kehilangan arah sebagai seorang peneliti. Lanjut ke besok harinya, dimana Uchiwara lagi jalan-jalan di pasar sama Urmander. Uchiwara juga sempat muji Urmander nih, karena bajunya kelihatan cakep banget. Ya iyalah, orang semalam dia ngobrol sama Orle, coba kalau nggak ngobrol, dia bakal make ini aja biar kelihatan semok. Hei jangan, ntar kamu dikatain cabul. Emang iya? Untung aja jadi lancar deh kencan. Yuk lanjut kerja. Hah? Ternyata buat kerjaan bejir. Emang anjing nih orang. Di sini Uchiwara tuh mau survei pasar, coy, biar tahu barang yang dijual apa, yang dibeli apa, yang paling disukai apa. Ya pokoknya biar tahu perkembangan ekonominya lah. Terus Uchiwara mampir nih ke toko barang antik. Penjualnya juga tahu kalau Uchiwara sama Urmander ini panglima Raja Iblis. Jadi ditawarin barang diskon deh. Dan kata penjualnya, ini tuh gelas couple. Oke, gua beli. Hah? Jangan-jangan dia? Hi baby, I love you. Roar. Oh my god, sampai beli gelas couple. Yuk lanjut survei. Ternyata buat kerjaan bejir. Survei udah kelar, Uchiwara ngobrol sama Urmander. Setelah kerajaan iblis bersatu sama klan lain, pasar ini jadi berkembang. Banyak barang yang tadinya nggak ada di pasar ini karena pedagang dari klan lain juga ikutan masuk. Sebenarnya bagus sih, cuma bakal ada masalah, yaitu pangan. Karena banyak penduduk dan klan lain yang masuk ke kerajaan ini, terutama beras yang sekarang harganya
mahal. Terus Uchimura mikir, apa masalahnya ada di pengepul ya? Jadi gini, ini biar gampang dicerna ya. Jadi ini petani, ini pengepul, ini toko beras. Nah, pengepul ini kan beli beras dari petani, terus disebar ke toko beras buat dijual. Masalahnya di pengepul ini nih, mungkin mereka mainin harganya kemahalan. Jadi toko beras mau nggak mau juga naikin harga. Kalau nggak gitu mereka nanti nggak untung dong. Cuma Uchimura juga nggak bisa langsung bertindak karena pengepul ini dikelola sama organisasi besar yang dikenal dengan nama serikat. Terus nggak jauh dari sana tiba-tiba Genom datang. Ngapain sih ini anak? Nih orang emosi banget ngapa ya? Genom kebetulan lewat di sini karena habis beli hadiah. Soalnya hari ini klan Ajin kayak Genom lagi ngerayain Hari Ruya. Dan biasanya mereka ngasih hadiah buat orang yang spesial. Terus tiba-tiba mereka kedatangan sama sepasang tikus purba yang minta tolong ke Genom. Ternyata kakek nenek ini tuh habis ditipu sama pedagang yang namanya Butagarian. Bilangnya sih mau pesen kue mochi 1 gerobak. Taunya habis dibikinin pesenannya malah dibatalin. Pusing dong kakek nenek ini, udah buat banyak malah nggak jadi dibeli. Bisa bangkrut nih toko mereka. Tapi tenang aja, di sini ada Uchimura si ahli ekonomi. Genom juga akhirnya nyerahin masalah ini ke Uchimura. Dah pergi aja lu. Syuh. Yuk semangat bah. Let's go. Ayo kalian juga. Let's go. Mari kita jualan. Tapi kayaknya nggak segampang itu coy, ngejual ratusan mochi dalam sehari. Udah gampang basi, nggak diminati anak muda lagi. Bahkan aslinya kakek nenek ini juga nggak doyan. Masakan lu sendiri nggak doyan bejir? Cuma Uchimura nggak kehabisan ide. Dia ke pasar sambil cosplay pawang topeng monyet. Karena kebetulan lagi Hari Ruya, Uchimura nyeritain legenda ini sambil dimodif dikit-dikit. Katanya Hari Ruya ini tuh memperingati kisah dua sejoli yang cintanya dihalangi. Tapi walau begitu, tiap malam mereka diem-diem ketemu sambil makan mochi. Sampai akhirnya mereka berdua dikirim sama dewa ke isekai dan hidup bahagia. Terus Uchimura nambahin, menurut legenda kalau di Hari Ruya ini mereka ngasih mochi ke orang tersayang, permintaan mereka bakal terkabul. Nah, Uchimura tuh niru konsep yang ada di kehidupan sebelumnya coy, yaitu Valentine. Biasanya kalau Valentine pada beli coklat terus dikasih ke pacar kan. Nah, bedanya coklat ini diganti mochi. Dan gara-gara ini warung kakek nenek tikus yang jualan mochi langsung diserbu coy. Sore harinya kakek nenek ini jelas bilang makasih lah sama Uchimura. Karena gara-gara Uchimura semua mochinya habis tanpa sisa. Tapi nggak habis deng, mereka masih nyisain beberapa buat Uchimura dan Urmander. Terus Uchimura ngajak cewek ini buat makan mochi nih. Dia juga sempat ngasih gelas pasangan yang waktu itu dibeli. Anjir, udah dikasih batu lamaran, dikasih gelas pasangan, diajak makan mochi. Jangan-jangan dia ngajak gua nikah ya? Aduh, belum bikin surat undangan lagi. Terus Urmander tanya kalau makan mochi ini kan sambil bikin permintaan tuh. Kalau Uchimura sendiri pengen bikin permintaan apa? Semoga misi selanjutnya lancar. Kerjaan lagi cok. Kerjaan terus lu anjing. Lanjut, sekarang Uchimura laporan ke Raja Iblis soal survei pasar. Setelah ketemu pedagang yang jual gelas tadi, Uchimura dapat info soal emas. Dia juga dikasih tahu sama si penjual soal kerajaan emas. Dan kalau mau memperluas perdagangan, kerajaan iblis ini bisa collab sama kerajaan emas. Cuma kan nggak bisa tahu-tahu datang terus minta emas dong, harus ada negosiasi dulu. Terus Uchimura tanya, di kerajaan ini barang apa yang nilainya sama kayak emas? Tahu-tahu Raja Iblis ngeluarin alat sihir yang dibuat sama Uchimura dan Sylphid. Uchimura kaget dong, masa teknologi Raja Iblis mau disebar ke kerajaan lain? Tapi Raja Iblis bilang, orang-orang kayak panglimanya tuh sulit ditemuin. Kalaupun teknologi ini dicuri, mereka nggak mungkin bisa nyuri bakat panglimanya. Asal Raja Iblis masih didampingi sama panglimanya, dia pasti bisa buat bikin teknologi lain yang lebih maju. Wah, bos idaman gue. Cuma ada satu pesan nih dari Raja Iblis. Uchimura harus hati-hati karena raja dari kerajaan emas ini orangnya berbahaya. Besoknya Uchimura mau berangkat ke kerajaan emas atau lebih dikenal dengan kerajaan Rampage. Tapi sebelum berangkat, Uchimura dikasih pesan buat hati-hati sama Urmander. Soalnya sama kayak omongan Raja Iblis, raja dari kerajaan Rampage orangnya bahaya. Bahkan waktu itu ada pedagang yang dikasih makan ke buaya gara-gara ketahuan nipu. Kenapa baru bilang sekarang, bejir? Tapi ya udahlah, demi masa depan kerajaan iblis, Uchimura akhirnya nyampe nih di kerajaan Rampage. Dan gak pakai lama, Uchimura udah ada di aula raja. Akhirnya ketemu
Ketemu deh Uchimura sama rajanya, dan kelihatannya emang serem sih. Bahkan raja ini tahu nama lengkapnya Uchimura, jabatannya apa, asal dari mana. Pokoknya aura intimidasinya kuat banget lah raja ini. Abis itu ditanya deh Uchimura tujuannya apa. Tapi sebelum ngejelasin, Uchimura mau ngasih hadiah dulu ke raja ini pakai barang yang terbuat dari perak. Mak jegler, maksud lu apa ngasih perak ke raja emas? Wah, maaf yang mulia. Belum tahu dia. Kalau ini gimana? Nah, mulai beraksi nih taktik negosiasinya. Uchimura nawarin alat sihir karena dia tahu masalah kerajaan ini. Uchimura bilang, kerajaan ini sering ketemu monster waktu nambang emas kan? Nah, ini solusinya. Benda ini bisa buat ngusir monster dan cuma diproduksi sama kerajaan iblis. Kalau Raja Emas pakai alat ini, dia nggak perlu lagi tuh ngeluarin biaya buat nyewa pasukan penjaga. Wah, raja langsung terpikat nih sama tawaran Uchimura. Ya udah, coba dulu yuk. Aw. Uchimura langsung disuruh tes produk coy. Tapi tenang aja, alat sihir ini berhasil ngusir monster kok. Bahkan bikin monster ini putar balik terus mau nyerang raja. Tetapi keburu disetrum, Raja Iblis makin tertarik nih sama Uchimura dan alat sihir yang ditawarin. Akhirnya langsung deal coy. Raja Emas bakal pesan alat sihir ini. Nyoh, bejir, langsung dikasih emas batangan cok. Selain itu Raja Emas juga minta buat dibikinin 200 alat sihir dalam seminggu. Apa, duitnya kurang? Nyoh. Ya kalau udah begini mah mau nggak mau Uchimura sama Sylphid harus ngebut kerjanya. Belum lagi utusan Rampage datang dan ngasih info katanya Raja Emas minta tambahan 100 biji lagi. Terus waktu Uchimura lagi ngobrol sama Orle, tiba-tiba Raja Emas check out merchandise anime. Tiba-tiba Raja Emas minta nambah alat sihirnya lagi coy. Wah ya udah, walaupun keteteran tapi strategi Uchimura buat bisnis sama Raja Emas berhasil nih. Mudah sekali pekerjaan ini. Tapi tiba-tiba masalah muncul coy. Orle tahu-tahu datang dan bilang kalau Raja Emas batalin semua pesanan. Karena katanya di kerajaan Rampage itu ada yang jual alat sihir ini dengan harga yang jauh lebih murah. Waduh, kok bisa? Uchimura jadi ngerasa bersalah coy. Udah bikin para pekerja ngelembur, jalur emas gagal masuk, dan ekonomi kerajaan iblis nggak jadi berkembang. Padahal orang-orang udah berharap banyak nih setelah kerajaan iblis kerja sama bareng kerajaan Rampage. Uchimura juga mikir, kok bisa alat sihirnya bisa ditiru secepat ini, apalagi dengan harga yang lebih murah. Belum lagi rencananya ini malah bikin masalah di mana-mana. Akhirnya dia lapor deh ke Raja Iblis. Gara-gara Uchimura terlalu seneng berhasil negosiasi sama Raja Emas, dia nggak mikir sama resiko yang bakal terjadi. Dan Uchimura siap buat nerima hukuman apapun buat tanggung jawab. Tapi Raja Iblis ini kan bos idaman. Dia bilang mau seperfect apapun rencananya, kalau emang waktunya gagal ya gagal. Yang paling penting Uchimura itu mikirin apa yang harus dia lakuin setelah rencananya gagal. Tapi kayaknya nggak segampang itu deh buat balikin situasinya. Soalnya panglima lain kayak Genom dan Sylphid jadi kayak cuek gitu sama Uchimura. Sampai akhirnya tahu-tahu Uchimura diculik coy. Anjir, mau dibakar masakah gua? Bang, maaf bang, sumpah gua bakal... Wush, diem. Lah si anjing. Ternyata Urmander tuh ngajak Uchimura barbekyuan coy. Mungkin tahu kali ya kalau Uchimura lagi terpuruk, jadi cewek ini mau ngehibur Uchimura. Uchimura jelas bilang makasih dong, Panglima satu ini perhatian banget. Apakah ini saat yang tepat? Mepet dikit bisa kali ya. Permisi, ada jambu klutuk nih. Alah si anjing. Setelah makan-makan, Uchimura bersyukur nih di saat kayak gini masih ada rekan yang ngedukung. Apalagi dia juga keinget sama Raja Iblis yang berharap Uchimura bisa bikin kerajaan ini lebih maju. Jadi ya Uchimura harus semangat nih buat menghadapi masalah ini. Kita mampir dulu ke kerajaan Rampage dan dikenalin sama pedagang yang namanya Butagarian. Nah ini orang nih yang ngejual alat sihir KW. Dan entah gimana caranya babi ngepet ini bisa bikin alat sihirnya. Sekarang balik ke Uchimura yang masih mikir kok bisa alat sihir ini bisa ditiru secepat ini. Dan akhirnya dia kepikiran, wah apa jangan-jangan barangnya dijual sama orang dalam ya. Masalah ini belum kelar, tahu-tahu Urmander masuk ke ruangan terus bilang alat sihir yang dibikin Uchimura udah nggak bisa buat ngusir monster. Jadi selain dijual ke kerajaan Rampage, alat sihir ini tuh dipasang juga ke desa-desa yang sering diserang monster coy. Nah mereka dapat laporan nih, kok desanya masih diserang monster padahal udah dipasang alat sihir
sihir. Terus waktu Uchiwamura ngegali tanah, dia kaget karena alat sihir yang dikubur di desa ini ternyata hilang coy. Gak cuma satu, tapi semua alat sihir yang dikubur hilang semua. Setelah nyari informasi bareng sama Orle dan Urmander, malam harinya Uchiwamura pergi ke sebuah desa bareng sama Urmander. Cewek ini bingung dong kenapa diajak ke desa ini. Udah, ayo masuk semak-semak. Nah, kalau di sini pasti nggak kelihatan orang. Au, apakah aku mau di unboxing di semak-semak? Tuh ada maling. Ternyata Uchiwamura itu udah nebak kalau malam ini pasti bakal ada maling yang nyolong alat sihir di desa ini. Gara-gara elu gua gak jadi di unboxing. Setelah dihajar sama Urmander, para maling ini kabur coy. Uchiwamura juga sempat nahan Urmander buat nggak usah ngejar maling ini. Sekarang kita mampir lagi ke kerajaan Rampage, di mana Raja Emas ketemu lagi sama Butagarian dan dikasih stok alat sihir. Di sini kita dikenalin lebih jauh sama Butagarian. Babi ngepet ini tuh bisa dibilang pedagang kelas kakap coy. Dia bakal ngelakuin semua cara biar tujuan dagangnya tercapai. Yang penting dia belinya murah tapi untungnya banyak. Nah, abis itu dia ngedenger soal alat sihir ini. Dia sempet sih minta ke ahli sihir lain buat bikin versi KW-nya, tapi nggak ada yang bisa coy. Apakah Butagarian menyerah? Tidak. Kalau barangnya nggak bisa dibikin, ya udah colong aja bro. Makanya Butagarian ini jadi pedagang kelas kakap. Gak peduli mau baik atau jahat, asal barangnya bisa dijual dan untung banyak ya gasken bae. Tapi tiba-tiba suatu hari Butagarian ini ditangkep coy dan disuruh menghadap ke Raja Emas. Nih lihat. Maksud lu apa jual barang ginian? Raja Emas marah coy, karena akhir-akhir ini alat sihir yang dikasih sama Butagarian itu jelek semua. Ditambah lagi alat ini udah nggak bisa ngusir monster. Plonga-plongo dong babi ngepet ini, orang dia kagak ikut bikin alatnya. Akhirnya Raja Emas manggil satu orang nih yang pasti bisa ngejelasin. Tidak lain tidak bukan, orang ini adalah Uchiwamura. Ngahaha, panik kau deh. Langsung ketar-ketir Butagarian. Apalagi dia dengar kabar kalau Uchiwamura ini berhasil naklukin klan Minotaur, Ogre, dan klan lain yang terkenal beringas. Terus kita dijelasin nih, karena Uchiwamura sadar alat sihir ini sering dicolong, dia sempat minta ke Sylphid buat bikin alat sihir KW. Abis itu disebar tuh ke desa lain kayak biasanya. Dan akhirnya Butagarian sadar kalau dia ini dijebak sama Uchiwamura. Ya udahlah, babi ngepet ini nggak ada pilihan lain selain minta ampun ke Raja Emas. Tapi walaupun udah minta ampun sampai rela ngasih semua hartanya, Butagarian nggak dikasih ampun coy. Dia bakal dikasih hukuman mati dan disuruh bayuan sama monster buaya. Tapi waktu Butagarian mau dicaplok sama monster ini, Raja Emas gantian marah nih sama Uchiwamura. Kenapa dia ikut campur sama keputusannya? Maksud lu apa benjir? Abis itu Uchiwamura dengan gagah berani bilang dia ngelakuin semua ini tuh demi kerajaan emas juga. Katanya kalau Butagarian meningsoi, kerajaan ini bakal hancur. Karena kayak yang dijelasin tadi, Butagarian ini pedagang kelas kakap. Dia punya akses ke semua tempat buat berdagang. Nah, kerajaan emas ini butuh bubuk khusus buat nambang emas. Dan bubuk itu berasal dari kerajaan Tokyo yang sekarang lagi perang dan membatasi ekspor bubuknya. Satu-satunya pedagang yang punya akses keluar masuk ya cuma Butagarian ini. Jadi kalau Butagarian mokat, otomatis kegiatan nambang emas di kerajaan ini juga bakal keganggu. Dan pada akhirnya bakal bikin kerajaan ini hancur karena nggak bisa produksi emas lagi. Terus si Raja Emas bilang, kok Uchiwamura sampai bertindak sejauh ini? Lagian dia kan dari kerajaan iblis. Kalau Butagarian mokat terus kerajaan ini hancur kan nggak ada hubungannya juga. Oh ya juga ya. Lah, bego nih orang. Terus Uchiwamura bilang, bukannya wajar ya kalau nolong orang atau kerajaan lain yang lagi kesusahan? Awo, bocah kocak. Dah, mau tidur gua. Wah, selamat kita, cowok. Ya, walaupun Uchiwamura tadi kelihatan gagah dan berani, tapi sebenarnya dia nahan takut juga, coy. Terus waktu Uchiwamura sama Butagarian mau balik, tahu-tahu ada banyak bocah yang nyamperin Butagarian. Dan ternyata mereka ini anak yang dirawat sama Butagarian waktu lagi dagang di wilayah perang, coy. Dan dari awal Uchiwamura udah tahu sama hal ini, makanya dia tadi sempat ngebelain Butagarian waktu hampir dieksekusi. Butagarian jadi tersentuh dong. Uchiwamura ternyata udah tahu sampai sejauh ini, bahkan sampai nekat berhadapan sama Raja Emas. Gak cuma sampai situ doang, tiba-tiba Uchiwamura ini milih Butagarian buat jadi pedagang yang masarin alat sihirnya. Selain karena sibuk ngurusin kerajaan iblis, Uchiwamura milih Butagarian ya karena orang ini udah expert banget lah masalah dagang. Dan karena semua kebaikan ini, Butagarian ngasih satu info nih, katanya kelompok serikat di kerajaan iblis itu mulai beraksi.
Dan kebetulan banget besoknya Uchimura sama Urmander ketemu Raja Iblis buat ngebahas soal beras. Soalnya sekarang beras harganya mahal banget. Bisa-bisa rakyat pada kelaparan nih gara-gara nggak bisa beli beras. Uchimura sih punya firasat, jangan-jangan harga berasnya dimonopoli nih sama serikat. Urmander juga tadinya mau ikut ngebantu, tapi dia nggak dibolehin sama Raja Iblis karena dia mau dikasih misi lain. Abis itu Uchimura mau OTW coy ke kantor serikat buat ngecek beras ini beneran dimonopoli apa enggak. Dan tiba-tiba dia disamperin sama Sylphid yang boleh uga nih. Fokus. Sylphid ternyata mau ikut Uchimura ke kantor serikat coy, karena katanya petinggi serikat itu kebanyakan para elf. Nah, Sylphid kan juga elf nih, jadi siapa tahu bisa mempermudah komunikasi. Jadi ya udah deh, sekarang Uchimura sama Sylphid bakal datang ke kantor serikat. Cuma waktu nyampe di kantor, mereka ini nunggu lama banget coy. Padahal mereka sebelumnya udah janjian buat ketemu sama ketuanya. Sampai akhirnya setelah 4 jam nunggu, mereka ketemu sama ketua serikat yang namanya Viper. Dan ternyata Sylphid sama Viper ini tuh kakak adik coy. Cuma hubungan mereka ini kayaknya nggak baik deh. Bahkan Sylphid sampai bilang dia ngerasa jijik punya hubungan darah sama keluarganya, yaitu Lord Pen. Tapi ya udahlah ya, masalah keluarga ini dibahas ntar aja. Balik ke tujuan Uchimura nih yang mau beli beras ke serikat. Katanya sih boleh-boleh aja, tapi sujud dulu deh. Siap tuan. Awo, canda bang, canda. Boleh kok kalau mau beli sekarung 5 juta ya. Wanying, apa-apaan nih beras sekarung 5 juta. Cuma ya gimana, kata Viper kalau nggak mampu beli ya pergi aja. Sambil cabut Viper juga bilang, Uchimura ini panglima apaan dah disuruh sujud nurut-nurut aja. Woi, kita bakar aja apa ini kantor. Sylphid ini juga sempat kesel coy ngelihat Uchimura yang nurut bae disuruh sujud. Tapi kata Uchimura, nundukin kepala itu nggak berarti dia nyerah sama musuh. Terus Sylphid juga cerita soal silsilah keluarganya. Jadi Sylphid itu dari klan elf yang namanya Lord Pen. Nah, para elf di dunia ini tuh susah punya anak, jadi mereka harus collab sama ras lain. Cuma Lord Pen ini tuh licik dan gila uang. Bahkan mereka tega ngebakar desa elf terus ngejual warganya jadi budak. Makanya Sylphid minggat karena nggak suka sama kelakuan Lord Pen. Terus tiba-tiba Uchimura sama Sylphid disamperin sama seorang bocah yang minta tolong buat dibebasin dari Lord Pen. Anjir kok gitu banget ngelihatnya. Oke, sini om bantu. Kita beli baju dulu yuk. Wah, cakep banget adek. Ah, yang bener om. Alamak, ternyata dia lolicon. Abis itu bocah yang namanya Nair ini cerita soal kebusukan Lord Pen. Anak ini tuh diculik paksa dari orang tua dan dijadiin budak coy. Lord Pen juga sering mempekerjakan orang tanpa dibayar. Terus serikat tuh nimbun banyak beras di gudangnya. Viper juga nyebarin rumor kalau bentar lagi bakal ada bencana dan beras bakal susah dicari. Makanya gara-gara rumor ini harga beras jadi mahal. Tapi walaupun udah dapat info ini, Uchimura nggak bisa langsung bergerak coy. Dia butuh barang bukti dulu. Tusuk aja udah tusuk lama. Oi, nggak gitu dong. Besok paginya Viper disamperin anak buahnya yang ribut karena katanya Panglima Iblis bakal ngelakuin inspeksi dadakan. Ya pokoknya ini dilakuin biar serikat nggak sempat nyembunyiin barang bukti karena pengecekan ini dadakan. Uchimura mau nyari data soal beras yang ditimbun dan daftar transaksi. Terus mereka pengen ngecek gudang dulu nih karena nggak mungkin kan mereka bisa mindahin beras timbunan kalau mendadak gini. Tapi setelah dicek, kosong, gak ada satupun beras di gudang ini. Belum lagi tahu-tahu Viper juga datang. Mau cari apa sih bang? Bingung dong Uchimura. Jangan-jangan Viper tahu nih bakal ada inspeksi dadakan. Apalagi Viper juga kelihatan santai banget coy. Seolah-olah dia tahu sama yang direncanain Uchimura. Udah fix ini mah, pasti ada yang disembunyiin. Setelah balik ke ruangan dan ngobrol sama Sylphid, Uchimura masih bingung nih kemana perginya stok beras yang ditimbun. Belum lagi nggak ada catatan pembelian yang mencurigakan. Jadi makin susah Uchimura buat ngebongkar monopoli yang dilakuin sama serikat. Tapi yang paling mencurigakan, kok bisa Viper tahu bakal ada pengecekan dadakan? Pasti ada seseorang yang ngebocorin nih. Dan Uchimura juga pasti sadar dong siapa orangnya. Tidak lain tidak bukan, orang yang ngebocorin itu Nair, bocah yang minta tolong ke Uchimura. Ternyata dia itu sengaja disuruh Viper datang ke Uchimura dan pura-pura kasihan. Jadi Viper bisa tahu kalau Uchimura mau ngadain inspeksi dadakan, terus ngangkut semua beras yang ditimbun pakai kereta kuda. Sekarang kita flashback nih, gimana ceritanya Nair ini jadi budaknya Viper. Jadi keluarga Nair ini tuh statusnya paling bawah di klan Lord Pen. Terus Viper yang tingkatnya paling atas datang ke rumah anak ini terus ngerebut paksa buat jadi budak. Orang tuanya juga nggak bisa ngelawan coy kalau urusannya sama penguasa gini. Abis itu kehidupan Nair penuh siksaan deh. Dan alasan Nair disiksa itu karena Viper ngerasa anak ini mirip sama Sylphid, kakak yang dia benci. Sampai akhirnya ya kayak
kayak sekarang ini, Neir cuma bisa nurut sama apa yang disuruh Viper buat jadi mata-mata kerajaan iblis. Pindah ke besok hari di mana Uchimura ketemu sama Urmander yang baru pulang dari misinya. Urmander tuh disuruh Raja Iblis buat ngebasmi monster Wyvern, dan setelah ngelihat monster ini, Uchimura kayak dapat ide gitu coy. Mari kita bekerja. Lanjut, besok harinya Neir datang lagi ke ruangan Uchimura. Dan kali ini Uchimura punya strategi baru, yaitu oseng-oseng naga. Gak lama kemudian, Urmander dan Orle ikut nyusul ke dalam ruangan ini sambil bawa daging Wyvern yang udah diasap. Nah, daging ini tuh rencananya bakal dipakai Uchimura buat gantiin beras sebagai bahan pangan. Terus Neir tanya, kapan nih daging ini bakal dibagiin ke orang-orang? Sebaiknya jangan gegabah. Neir tahu nih kalau dia udah mulai dicurigai sama Sylphid. Terus dia diem-diem nyari catatan di ruangan Uchimura. Tapi setelah keluar ruangan, Neir langsung dipergokin coy sama Sylphid. Ninja Hattori, boom. Abis itu Neir laporan ke Viper. Katanya Uchimura itu mau bagiin daging asap ke para warga. Tapi di sini Neir bohong dikit karena aslinya Neir tuh pengen usaha Uchimura berhasil. Dia bilang ke Viper kalau dagingnya tuh mau dibagiin ke desa, abis itu ke pusat kota. Padahal rencana aslinya Uchimura itu mau bagiin dagingnya langsung ke pusat kota. Cuma mau bohong juga kayaknya nggak bakal berhasil karena kereta yang bawa beras itu bakal datang besok pagi. Lagian warga kan nggak familiar sama daging asap. Orang makanan pokok mereka itu beras. Jadi walaupun mahal, warga tetap milih beras daripada daging asap. Dan apesnya lagi, Viper tahu kalau info yang dikasih Neir tadi itu palsu. Waduh, bakal disiksa lagi nih. Sekarang ke Uchimura yang lagi ngobrol sama Sylphid. Terus cewek ini tanya, Uchimura tuh tahu nggak sih kalau Neir itu mata-mata? Uchimura bilang dari awal dia tahu kalau Neir tuh mata-mata. Dia juga sempat ngeliat leher Neir yang memar. Terus waktu suruh beli baju, Neir milih baju yang tertutup banget. Uchimura tahu Neir itu nutupin badannya yang penuh dengan luka. Selain itu mata Neir juga kelihatan kayak orang yang udah capek banget. Mirip kayak temen-temennya Uchimura dulu yang udah muak sama kerjaan kantornya. Oh gitu ya, kukira kamu lolicon. Hah? Gimana? Lanjut ke besok pagi, anak buah Viper panik coy dan bilang ke bosnya kalau kereta berasnya terlambat dan Uchimura udah mulai bagiin makanan. Viper makin kaget lagi karena yang dibagiin sama Uchimura itu beras coy, bukan daging asap. Wah, paniklah Viper. Terus waktu mau cek lokasi, dia langsung dihadang sama Sylphid. Viper tanyalah, kok bisa Uchimura dapat beras sebanyak dan secepat ini? Ternyata Uchimura itu impor beras dari kerajaan tetangga berkat bantuan Butagarian. Terus beras ini diangkut sama klan Ajin yang bersatu sama kerajaan iblis. Wah, terus daging asapnya itu tipuan doang bang. Bisa dibilang gitu. Tapi selain buat tipuan, daging asap ini tuh buat barter sama negara yang ngirim beras. Jadi selain cepat dan banyak, kerajaan iblis impor beras ini tanpa keluar modal sedikit pun. Selain itu, rencana ini tuh udah dibuat sama Uchimura sebelum ketemu sama Viper. Jadi dari awal Viper ini udah kalah sebelum bertempur. Sadar dirinya mulai ke pojok, Viper akhirnya kabur nih, terus nyuruh anak buahnya buat nahan Sylphid. Wah, ya kebetulan sekali dong buat Sylphid, dia jadi bisa nyoba alat sihir barunya. Kaku banget ini actionnya, bejir lah. Sekarang ke Viper yang lagi kabur dan tiba-tiba di luar dia dihadang sama Uchimura dan karyawan serikat lainnya. Tahu-tahu Uchimura bilang kalau Viper bukan lagi ketua di serikat ini. Karena Uchimura udah voting sama semua pekerja di sini dan milih buat nurunin Viper jadi ketua serikat. Abis itu Neir nongol. Jadi setelah diselamatin Uchimura, anak ini dibawa buat ketemu sama pekerja lainnya. Dan para pekerja ini kaget ngeliat tubuh Neir yang babak belur gegara disiksa Viper. Terus Neir minta buat bareng-bareng nurunin Viper dari jabatannya. Tapi bukannya sadar diri, Viper malah mau nyerang Uchimura. Selepet. Wow, mantap sekali actionnya. Anime apaan ini, cok? Setelah ditangkap, Viper bilang dia kan nyebarin rumor tuh, katanya bakal ada bencana biar harga berasnya naik. Emang sih ini akal liciknya, tapi katanya emang beneran bakal ada bencana yang melanda kerajaan ini. Setelah kejadian ini, Neir diajak ke ruangan Uchimura dan tiba-tiba
tiba-tiba Uchimura malah ngerekrut anak ini jadi sekretarisnya. Neir bingung dong, dia udah jadi mata-mata tapi sekarang malah disuruh kerja bareng Uchimura. Kata Uchimura sih, daripada Neir di penjara, mending anak ini disuruh kerja aja. Lagian Uchimura juga udah bikin perjanjian. Jadi kereta berasnya Viper kan sempet telat tuh. Nah, yang bikin telat itu bapaknya Neir. Dia sampai rela berkhianat sama Lord Pen. Dan sebagai bayarannya, bapaknya minta ke Uchimura buat ngelindungi anaknya. Singkat cerita, besok harinya tahu-tahu Uchimura diminta ketemu sama Raja Iblis. Karena katanya sebentar lagi bakal ada bencana yang datang ke kerajaan ini. Abis itu Uchimura sama Urmander disuruh Raja Iblis buat mengatasi bencana ini. Jadi kata Urmander, di dunia ini tuh ada dua jenis bencana. Pertama bencana alam, yang kedua bencana karena monster. Nah kali ini mereka harus ngurusin bencana karena monster Wyvern. Dan mereka ini ditugasin ke salah satu tembok kerajaan iblis buat nahan monster ini biar gak masuk ke kerajaan. Sebenarnya tembok utama kerajaan iblis ini tuh ada 3. Cuma akhir-akhir ini monster Wyvern sering nyerang tembok yang mereka datang sekarang ini. Dan Genom juga ada di sini sebagai panglima yang mimpin pasukan. Silahkan Mas Uchimura, kamu bisa. Apa sih lu so asik? Woi, jangan berantem dulu anjir. Itu monsternya mulai nyerang tuh. Terus waktu para pasukan lagi perang sama Wyvern, formasi mereka ini agak amburadul coy. Untungnya di sini ada Urmander sama Genom yang berhasil ngelumpuhin monsternya. Tapi ya kelihatannya Iblis dan Ajin di sini tuh kayak nggak akur gitu. Setelah tempur sama Wyvern, Uchimura ngobrol sama Genom. Cewek ini tanya, menurut Uchimura benteng ini gimana? Dan Uchimura bilang kalau kondisinya begini, benteng ini bakal hancur dalam waktu dekat. Bukan karena diserang monster, tapi karena konflik internal. Soalnya Iblis dan Ajin di sini tuh saling bentrok coy. Apalagi perselisihan ini udah jalan bertahun-tahun. Dan kalau kondisi kayak gini dibiarin, bisa-bisa kerajaan ini hancur dari dalam. Oke, jadi gimana solusinya? Jadi gua yang mikir anjing. Semangat ya bro. Besoknya semua pasukan di benteng ini suruh ngumpul coy. Dan tahu-tahu Uchimura muncul pakai baju macam komandan tempur. Dan ternyata semua pasukan di sini pada kagum coy, karena mereka udah denger semua jasa Uchimura buat kerajaan ini dan nganggap Uchimura sebagai pahlawan. Hidup Jokowi! Hidup Uchimura! Ternyata malam sebelumnya Uchimura sama Genom ngobrol lebih lanjut soal perselisihan ras iblis dan Ajin. Nah Uchimura kan bukan termasuk dua ras ini nih, jadi dia pasti bisa jadi penengah. Apalagi dilihat dari semua pencapaian dan popularitasnya, semua orang di kerajaan tuh udah nganggap Uchimura sebagai pahlawan. Walaupun Uchimura agak kurang yakin, tapi Genom bilang, udah coba aja dulu sambil dikasih seragam komandan. Gak nyangka gua seseleb ini. Hei para NPC, dengarkan MC berbicara. Di sini Uchimura mulai ngasih kata-kata hari ini coy. Dia tahu ras iblis dan Ajin itu berselisih tahun-tahunan. Tapi dengan kondisi sekarang di mana kerajaan lagi ngadepin bencana, dia minta semua orang buat bersatu. Karena sekarang ini mereka itu satu kesatuan. Gak boleh lagi mikirin perbedaan dan bersatu demi melindungi kerajaan dan orang-orang yang mereka sayangi. Setelah dengerin pidato dari Uchimura, orang-orang di sini sepakat buat kerjasama demi melindungi kerajaan ini. Dan gara-gara bacotan Uchimura tadi, sekarang taktik tempur pasukan di benteng ini mulai membaik coy. Mereka dengan mudah ngehalau serangan monster selanjutnya berkat kerjasama yang baik antara dua ras ini. Setelah perang selesai, Urmander mampir ke danau buat mandi. Dan wait, next aja next. Sekarang ke malam hari dimana Uchimura lagi ngobrol sama Genom. Cewek ini bilang makasih karena Uchimura udah nyatuin dan berhasil mimpin pasukan di sini. Ngapain nih berduaan? Ya walaupun agak cemburu ngelihat Uchimura berduaan sama Genom, tapi Urmander juga bilang hal yang sama. Dia bilang makasih, Uchimura udah berperan besar buat ngatasi bencana ini. Terus besok Urmander dan beberapa pasukan bakal balik ke kerajaan karena harus ngelapor tentang keberhasilan ini ke Raja Iblis. Cuma Uchimura nggak berhenti coy. Dia masih menganalisa kenapa serangan monster Wyvern terfokus ke benteng ini, biar dia bisa mencegah bencana monster selanjutnya. Besoknya tiba-tiba Uchimura dapat laporan kalau monster Wyvern tahu-tahu nyerang tembok lain terus masuk ke kerajaan. Dan Urmander juga lagi berjuang sendirian ngelawan monster ini. Sampai akhirnya Urmander tepar karena kecapean, disusul juga sama Uchimura yang datang nyamperin cewek ini. Walaupun lukanya nggak parah, Urmander harus dirawat karena energinya kekuras habis. Tapi gara-gara Urmander juga, kerajaan ini masih selamat dari serangan Wyvern. Cuma Uchimura nggak bisa diem doang dong. Dia harus mikirin rencana selanjutnya karena bisa aja monster ini tiba-tiba datang lagi. Abis itu Uchimura ngobrol sama Orle. Katanya selain kerajaan iblis, klan lain juga diserang monster coy, termasuk klan Ogre. Dan beberapa temen ceweknya Orle ada yang diserang monster. Terus Uchimura nyuruh Orle pulang kampung
dulu biar Orle juga bisa ngebantu klannya. Jadi sekarang Uchimura ngelembur sendirian nih sampai matanya bengep karena panglima lain juga lagi sibuk sama tugas masing-masing. Terus waktu mau nyari ide di warung Mang Doyok, warung ini sepi banget coy dan tiba-tiba mulai hangus. Abis itu Raja Iblis tahu-tahu muncul terus marahin Uchimura dan nyuruh buat istirahat. Uchimura nolak dong soalnya keadaan sekarang ini lagi darurat. Tapi Raja Iblis bilang gimana mau mikir kalau Uchimura otaknya capek. Lagian strategi Uchimura ini berkaitan sama nyawa puluhan ribu orang. Jadi buat sekarang Uchimura harus tidur kau bujang. Entah ini mimpi atau bukan, tapi besoknya Uchimura bangun dalam keadaan segar bugar. Nah kalau kayak gini baru cocok buat kerja. Setelah nyusun strategi, Uchimura sekarang ngedatengin benteng dan ketemu sama Genom. Sambil Uchimura ngasih kata-kata hari ini ke para pasukan, kita bakal dikasih tahu sama strateginya. Jadi setelah menganalisa pola serangan Wyvern, Uchimura tahu yang diincar sama monster ini adalah wanita. Waktu itu Orle sempat bilang kan kalau temen cewek di klan Ogre diserang monster. Terus waktu Urmander dan beberapa pasukan lain balik ke kerajaan, sebagian besar yang balik juga isinya cewek. Terus abis itu tembok lain diserang kan. Nah itu karena jumlah pasukan cewek di tembok lain lebih banyak. Selain ngasih kata-kata hari ini, Uchimura juga ngasih semangat ke para pasukan. Walaupun Urmander si panglima terkuat nggak bisa datang di medan tempur, itu semua nggak bakal ngubah kemenangan mereka. Karena Uchimura yakin mereka semua punya tekad yang kuat buat ngelindungi kerajaan ini. Jadi, tatakae. Tapi kalau gagal gimana anjir? Lah, tadi aja kelihatan keren. Uchimura bilang coy, walaupun dia sepenuh hati waktu ngasih semangat tadi, cuma dia juga khawatir coy. Apalagi ini berkaitan sama nyawa orang lain. Utuk-utuk, sini peluk. Wow, mantap. Akhirnya dimulai deh strategi Uchimura buat ngelawan Wyvern. Pertama, Ajin ditaruh di benteng buat memperlambat gerakan monster. Terus di belakang benteng, para iblis cewek dikumpulin buat mancing perhatian sambil dilindungi iblis yang lain. Jadi kalau ada monster yang berhasil nembus tembok, tinggal tembakin aja. Di sini Uchimura juga ikut turun tangan coy. Dia ngeluarin sihir api pakai alat sihir yang dikasih sama Sylphid. Dan akhirnya berkat pimpinan dari Uchimura, mereka semua berhasil ngalahin semua monster yang nyerang benteng ini. Tapi tiba-tiba muncul cahaya surga coy dan disusul sama wanying apa ini? Mirip T-Rex cok. Untung aja Urmander datang tepat waktu, tapi Urmander juga belum pulih sepenuhnya coy. Jadi dia harus pinter-pinter nih pakai energi yang dia punya. Tapi tenang, Urmander nggak bakal tarung sendirian karena Genom dan Sylphid juga ikut ngebantu buat ngalahin monster ini coy. Anjay, 4 panglima udah ready nih bolo. Setelah monster ini dikalahin, para panglima ngira masalah udah kelar kali ye. Tapi ternyata tidak coy. Tiba-tiba gunung di seberang benteng ini gerak. Ngiranya sih gempa ya, tapi ternyata cobaan apa lagi nih cok? Sekarang giliran gua ya, Dek. Madougainen, Kushou Tenkai, Orobio, Giga desu! Wanjir, kekuatan macam apa ini, Cok? Cobain kemudian bisa nggak, Bang? Abis itu, Raja Iblis nyuruh Uchimura sebagai komandan buat ngumumin kemenangan. Dan peperangan kerajaan ini ngelawan bencana akhirnya selesai. Besoknya Raja Iblis manggil semua panglima buat dikasih penghargaan nih. Karena berkat mereka, kerajaan ini selamat dari bencana. Urmander, terima kasih yang mulia. Genom, terima kasih yang mulia. Sylphid, terima kasih yang mulia. Uchimura, terima kasih yang mulia.
Kok nggak dapet gue ya? Oh dapet guys. Setelah dikasih penghargaan, tiba-tiba Uchiwara ini diajak ngobrol empat mata sama Raja Iblis. Dan tiba-tiba Raja Iblis bilang, lu aja deh jadi raja, capek gue. Si goblok. Jelas bingung dong Uchiwara tahu-tahu disuruh jadi raja. Cuma Raja Iblis nyuruh Uchiwara jadi raja juga ada alasannya coy. Raja Iblis tuh udah lihat semua pekerjaan Uchiwara dan hasilnya memuaskan banget. Cuma Raja Iblis ngerasa Uchiwara ngelakuin ini ya gara-gara misi. Raja Iblis nggak mau Uchiwara terus-terusan jadi budak yang disuruh atasan. Dia juga nggak suka sifat Uchiwara yang kadang ngerendahin dirinya sendiri. Raja Iblis paham Uchiwara ini kayak dikekang sesuatu, dimana Uchiwara nganggep dirinya ini ya karyawan unggul yang harusnya disuruh-suruh sama atasan. Karena di dunia sebelumnya Uchiwara ini dimanfaatin mulu sama atasannya dan bikin mental Uchiwara ini jadi budak korporat. Raja Iblis bilang ya sebenarnya oke-oke aja sih kalau Uchiwara nggak mau, tapi yakin Uchiwara bakal diem di tempat doang. Emang Uchiwara nggak mau ngambil langkah baru. Walaupun perjalanannya nggak gampang, tapi kata pepatah, resiko yang besar pasti ada keuntungan yang besar juga. Bentar ya bang, hamba pikirin dulu. Uchiwara bingung coy. Waduh mau gimana ini? Niatnya mau jadi panglima yang dampingin raja, sekarang malah disuruh naik pangkat. Mana nggak main-main pula naik pangkatnya. Cuma Uchiwara ini nggak berani coy. Dia takut kalau nanti jadi raja malah ngecewain semua orang. Dan Uchiwara malah kepikiran resign aja kali ya, terus balik ke dunia asal. Pindah ke Raja Iblis. Dia bilang arti raja di dunia ini tuh kekuatan. Asal jadi yang terkuat dan bisa ngusir bencana, orang itu udah pasti bakal jadi raja. Tapi yang jadi masalah kalau sifat rajanya jelek, yang ada malah bikin sengsara rakyatnya. Nah tujuan Raja Iblis jadi raja itu buat ngusir bencana dan juga raja-raja yang nggak tahu diri, biar dia bisa ngasih tahta rajanya ke orang yang sifatnya kayak Uchiwara. Balik ke Uchiwara yang ngelarin tumpukan kerjaan dan nulis surat pengunduran diri. Cuma Uchiwara sendiri tuh aslinya juga sedih coy kalau nanti harus pisah sama orang-orang di sini. Terus waktu mampir ke warung Mang Doyok, dia juga keinget sama beberapa kenangan yang udah dilewatin selama Uchiwara ada di kerajaan ini. Dia agak sayang gitu, padahal kerja di sini tuh nyaman, apalagi atasannya juga baik banget. Cuma Uchiwara nggak berani ngambil resiko karena dia terlalu lemah. Tapi di sini ada yang aneh nih. Mang Doyok tahu-tahu ngasih banyak makanan dan semuanya gratis. Karena kata Mang Doyok warung ini bakal tutup. Lagian Uchiwara nggak bakal datang ke sini lagi kan. Waduh, beneran bakal cabut nih Uchiwara. Lah iya cok, dia mau pamitan sama Genom anjir. Cuma sebelum pamitan Uchiwara ngeliat di tempat pelatihan Genom sekarang juga ada ras iblis. Mereka sekarang jadi bersatu coy setelah bencana monster kemarin. Dan ini semua juga gara-gara Uchiwara. Tapi walaupun udah bersatu, Genom mikir misal suatu saat mereka bentrok lagi gimana ya. Cuma ya udahlah dipikir nanti aja. Lagian kan nanti bisa dibantu Uchiwara lagi. Soalnya sebagai panglima mereka harus saling bantu kan. Abis itu Genom langsung cabut buat lanjut ngelatih pasukan dan Uchiwara nggak jadi pamitan. Jadi ya udahlah pamitan ke panglima lain aja, yaitu Sylphid. Tapi lagi-lagi belum sempet pamitan, Sylphid malah ngejelasin soal alat sihir baru yang dia buat biar panen beras lebih cepat. Sylphid bilang walaupun masalah pangan ini bukan urusannya, tapi menurut Sylphid kekuatan dia ini harusnya dipakai buat ngebantu orang lain. Dan gara-gara ini Uchiwara jadi sadar gitu. Oh iya juga ya, kenapa Uchiwara nggak ngelakuin hal kayak Sylphid aja, dimana dia bisa pakai kekuatan yang dia punya buat ngebantu orang lain. Terus waktu Uchiwara ada di balkon, dia disamperin sama Urmander yang kelihatannya marah besar nih. Oh gitu, ngobrol terus sama cewek lain. Gua nggak diajak ngobrol, hah? Mampus kau, dia mau betina. Terus Uchiwara curhat deh sama Urmander kalau Raja Iblis itu pengen Uchiwara jadi penerusnya. Dia nggak paham coy, kenapa Raja Iblis pengen orang kayak Uchiwara ini jadi raja. Tahu-tahu Urmander bilang akhirnya kelihatan juga nih kelemahan Uchiwara. Urmander bilang kelemahan Uchiwara ini terlalu OP coy. Soalnya sebagai panglima raja, Uchiwara itu misinya nggak pernah gagal. Tapi sayangnya Uchiwara selalu berjuang sendirian. Jadi udah deh, mulai sekarang Uchiwara juga harus bisa ngandelin temennya yang lain. Soalnya sebagai panglima mereka ini harus saling bantu kan. Kalaupun dunia kecewa sama Uchiwara, masih ada Urmander kok yang selalu ngedukung. Udah yuk semangat yuk. Kenapa kalian baik banget cok. Dan berkat obrolan ini Uchiwara akhirnya ngelepas rantai yang nahan dirinya dan mulai berani buat ngambil keputusan. Abis itu Uchiwara ngobrol sama raja. Dia nggak nolak sih buat jadi raja, cuma buat saat ini dia ngerasa belum cocok. Uchiwara masih harus belajar buat gak membatasi diri sendiri. Terus dia ngajuin sebuah syarat. Walaupun Uchiwara nggak mungkin bisa sekuat Raja Iblis, tapi
Tapi dia ini pengen mencapai titik raja dengan jalan yang lain. Jadi buat sekarang dia tetap ngejalanin misi dan mecahin semua kasus di kerajaan ini. Kalau nanti semua beres dan waktunya tepat, Uchimura bakal bersedia buat gantiin Raja Iblis jadi penerusnya. Buah kekok, gimana coy cerita hari ini? Ya anime pengisi kegabutan lah ya. Jalan ceritanya, animasinya, apalagi waktu gelut ya biasa aja lah ya. Yang keren paling waktu Raja Iblis lawan T-Rex doang. Cuma mungkin ada pelajaran yang bisa diambil nih, yaitu beginilah kalau negara kita pimpinannya bener, rakyatnya makmur, pegawai korup dilibas habis, pemimpinnya mikirin rakyat. Kayak negara kita ini, ya kan? Ya enggak? Iyalah, masa enggak? Negara kita mah bebas korup, guys. Jadi ya udahlah, segitu dulu cerita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol lonceng jangan lupa dipencet biar kalian enggak ketinggalan video terbaru dari Anime. See you coy. Ciao.